seorang sniper berpengalaman disiagakan untuk mengamankan presiden saat berpidato bersama pendeta. Ia pun di backup polisi lokal untuk melancarkan tugasnya. Tak lama kemudian, ia mendapat sinyal bahaya. Bob lalu meminta tim segera mengevakuasi presiden. Bersamaan dengan itu, Bob malah ditembak oleh polisi yang membackupnya. Presiden berhasil lolos dari serangan itu, tapi peluru misterius itu menewaskan sang pendeta. Kekacauan terjadi. Untungnya, Bob masih hidup. Sadar ini adalah jebakan, ia pun kabur melalui jendela. Aparat kotor lalu mengatur TKP, seolah Bob yang menembak menggunakan senjatanya. Kini ia diburu oleh FBI dan polisi sebagai tersangka utama. Dengan keadaan terluka, ia kabur dengan mobilnya. Tapi karena area kota sudah terkepung, terpaksa ia pun menceburkan mobilnya ke dalam laut, lalu meloloskan diri dengan menumpang kapal tukang keruk. Ia kemudian ditolong oleh Sarah, janda almarhum teman baiknya. Meskipun Sarah gagal lulus sekolah perawat, ia berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Bob dan merawatnya hingga sembuh total. Sementara itu, Nick, agen FBI yang lurus, berhasil membongkar teka-teki konspirasi penembakan waktu itu. Namun ketika ia akan melapor, ia keburu diculik oleh orang tak dikenal. Saat Nick akan dieksekusi, sang algojo keburu kena headshot oleh Bob dari jarak jauh, dan Nick pun selamat. Mereka berdua kemudian berhasil mengungkap konspirasi keterlibatan Letkol Johnson yang di-backup anggota dewan dalam urusan lahan sawit di Afrika yang menewaskan 400 jiwa dengan saksi kunci sang pendeta yang sudah almarhum. Namun konsekuensinya, Sarah diculik oleh komplotan mereka untuk dijadikan barter dengan alat bukti. Mereka lalu sepakat untuk menukar Sarah di sebuah gunung yang bersalju. Namun setelah alat bukti dibakar, Bob dijebak dan ditangkap. Untungnya, di depan Jaksa Agung, Bob berhasil membuktikan bahwa peluru yang menembak pendeta bukan berasal dari senjatanya, dan ia pun dibebaskan. Bob lalu menyampaikan bahwa Letkol Johnson lah yang menjadi dalang semua ini. Namun karena backingannya terlalu kuat, Jaksa Agung hanya mengatakan bahwa itu bukan otoritasnya. Letkol Johnson pun tersenyum sini karena dia selalu menang. Malam harinya, para mafia sawit sedang berpesta merayakan kemenangan mereka. Mereka mengira semuanya telah berakhir, tapi ternyata Bob tiba-tiba muncul dari kegelapan dan membantai mereka satu persatu. Setelah semuanya tumbang, Bob sengaja mengatur TKP seolah-olah telah terjadi baku tembak antar anggota mafia. Sebelum pergi, ia membuka saluran gas yang bocor dan beberapa detik kemudian,